Selamat datang kembali di channel ini. Pernah merasa nggak sih, di zaman yang serba digital ini, kok malah makin susah ya rasanya buat fokus dan produktif? Padahal katanya teknologi itu diciptakan buat ngebantu kita, bikin hidup lebih efisien. Tapi kenyataannya malah kayaknya kita semua jadi lebih gampang buyar perhatiannya kan? Nah, di video kali ini kita akan ngobrolin tantangan produktivitas di era digital dan gimana caranya kita bisa jadi tuan atas perhatian kita sendiri, bukan budak dari notifikasi. Coba deh bayangkan, smartphone kita itu kayak kotak Pandora versi modern. Setiap kali ada notifikasi masuk, entah itu chat dari teman, email pekerjaan, update dari media sosial, atau promo diskon dari aplikasi belanja, kita langsung tergoda buat ngecek. Ini tuh disebut paradoks produktivitas. Di satu sisi, kita punya segudang aplikasi dan alat yang janjiin bakal bikin kita lebih cepat dan efisien. Tapi, di sisi lain, kemudahan akses informasi dan hiburan tanpa henti ini malah jadi sumber distraksi paling besar. Notifikasi itu dirancang untuk merebut perhatian kita. Mereka bikin kita sulit buat masuk ke mode kerja yang dalam, yang butuh konsentrasi tinggi, alias deep work. Jadi, musuh terbesar produktivitas kita sekarang ini bukan lagi kemalasan, tapi justru distraksi. Otak kita dipaksa buat terus-menerus beralih fokus dari satu hal ke hal lain. Sebentar mikir kerjaan A, lalu pindah ke notifikasi B, terus scroll media sosial C, balik lagi ke kerjaan A, tapi udah lupa tadi sampai mana. Ini namanya context switching, dan dampaknya fatal banget. Nggak cuma bikin kualitas kerja kita menurun, tapi juga bisa bikin kita cepat capek mental atau mental fatigue dan stres. Bayangin aja, otot yang terus-menerus dipakai tanpa istirahat pasti pegal kan? Nah, otak kita juga gitu. Pentingnya deep work jadi makin kerasa di era ini. Deep work itu intinya adalah kemampuan kita buat fokus tanpa gangguan pada tugas-tugas yang menuntut secara kognitif. Ini bukan cuma soal bekerja keras, tapi bekerja dengan kualitas yang tinggi. Kemampuan ini makin langka dan berharga loh. Orang-orang yang bisa menguasai deep work ini cenderung bisa menghasilkan output yang lebih baik dan lebih cepat dibanding yang mudah terdistraksi. Terus gimana dong caranya kita bisa ngatasin ini semua? Tenang, ada beberapa strategi praktis yang bisa kamu coba. Pertama, atur ulang notifikasi. Ini yang paling basic, tapi sering diabaikan. Matikan semua notifikasi yang gak penting dari aplikasi di HP dan komputer kamu. Kamu gak perlu tahu setiap detik ada yang nge-like foto kamu atau ada teman baru di game. Prioritaskan notifikasi yang memang krusial. Sisanya bisa dicek nanti di waktu luang. Kedua, jadwalkan waktu fokus. Alokasikan blok waktu tertentu dalam sehari. Misalnya 1-2 jam. Khusus buat bekerja tanpa gangguan sama sekali. Selama waktu itu, jauhkan HP, tutup tab browser yang gak relevan, dan kasih tahu orang-orang di sekitarmu kalau kamu lagi gak bisa diganggu. Anggap aja ini kayak kencan sama kerjaanmu sendiri. Ketiga, coba puasa digital. Ini bukan berarti kamu gak boleh pakai gadget sama sekali, tapi meluangkan waktu secara sadar untuk gak menggunakan perangkat digital, terutama di luar jam kerja. Misalnya, jangan pegang HP 1 jam sebelum tidur atau saat makan. Kasih otakmu istirahat dari hiruk-pikuk informasi. Kamu akan kaget betapa segarnya rasanya pikiranmu setelahnya. Keempat, ciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Tata ruang kerjamu agar minim gangguan. Kalau perlu, pakai headphone
noise cancelling. Gunakan aplikasi atau alat yang memang benar-benar membantu fokus, bukan sebaliknya. Hindari multitasking yang sebenarnya cuma task switching dengan cepat. Fokus pada satu tugas sampai selesai, baru pindah ke yang lain. Jadi teman-teman, di era digital ini produktivitas sejati itu bukan cuma tentang bekerja lebih cepat atau pakai lebih banyak alat, tapi lebih ke kemampuan kita buat mengelola perhatian dan fokus kita secara sadar dan sengaja. Kita yang punya kendali, bukan teknologi. Yuk, mulai hari ini kita coba terapkan tips-tips ini biar produktivitas kita bisa maksimal dan kita jadi lebih bahagia dan gak gampang stres. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.